Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya di video yang terbaru. Teman-teman, sekarang saya senang sekali. Di vlog kali ini saya sedang berada di kota Solo, di pusat kota Solo. Nah, di depannya saya ini percis kita bisa menemukan alun-alun utara kota Solo. Berita gembira, jadi alun-alun utara Solo ini sedang dalam proses pembangunan dan proses penataan atau revitalisasi dan renovasi. Nanti kedepannya akan menjadi lebih indah dan lebih bagus lagi. Nah, di vlog kali ini teman-teman saya ingin ajak kalian masuk dan jalan-jalan ke dalam Museum dan Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, mungkin kalau kalian dengar kata keraton, pasti kalian langsung mengingat tentang Keraton Jogja. Tetapi yang memiliki keraton bukan hanya kota Jogja saja, di kota Solo juga ada keratonnya. Nah, di sini namanya Keraton Hadiningrat. Bisa dibaca ya? Ya, oke. Nah, ini belum bagian keraton utamanya, ini masih bagian depannya. Mungkin ini merupakan bagian pendopoknya, mungkin untuk gamelan atau untuk menerima tamu dan lain-lain. Ya, ini besar banget. Ini bangunan luarnya saja sudah semegah gini, namun belum diperbolehkan masuk. Ada pagar warna biru di sini. Ya. Nah, fakta berikutnya, kalau di Keraton Jogja itu nama keluarga sultannya tuh Hamengkubuwono. Kalau di Solo atau Surakarta nama keluarga sultannya adalah Pakubuwono. Ya, Hamengkubuwono Jogja, kalau Pakubuwono Solo. Ya. Oke, yuk sekarang kita menuju loket tiketnya dan langsung saja kita beli tiket masuknya dan kita akan masuk ke dalam. Saya pause bentar. Ya, kita sekarang masuk melalui bagian sampingnya. Ini dia tampak dari bagian sampingnya. Ya, ini udah bagian belakangnya. Sekarang kita lurus sedikit. Nah, kita akan memasuki Keraton Hadiningrat. Saya pause bentar lagi. Ya, oke, mari kita lanjut lagi. Ya, ada beberapa meriam. Ini saya nggak tahu ya apakah yang asli atau yang replikanya, tetapi kelihatannya sangat otentik. Ya, ya. Nah, inilah semua pendopo. Nah, jadi bukan di depan, ternyata di bagian sini. Kalau ini bisa dilihat khusus untuk alat musik. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ya, untuk bangunannya khas Solo ya, seperti ini. Untuk bagian atapnya. Dan ini ada kesamaan seperti mirip dengan yang di Jogja ya. Jadi untuk tanahnya ini dari pasir, lantainya gitu ya. Tanahnya itu dari pasir, ini mirip. Nah, itu dia yang gerbang utamanya. Yuk kita masuk ke sana sekarang. Jadi ini belum bagian keratonnya teman-teman, namun sudah besar sekali dan megah sekali. Ya, ini dia bagian depannya. Oke, yuk kita langsung nyebrang dan kita akan masuk. Oke. Nah, ya. Ya, teman-teman, ini dia untuk gerbang utamanya mungkin. Nah, di situ unik ada dua penjaganya atau prajuritnya.
Jadi ini sangat menarik ya kalau dilihat di internet. Nah, banyak sekali foto-foto Keraton Hadiningrat ini, terutama menaranya. Jadi sangat terkenal. Ya, coba kita nyebrang ke sana yuk. Ya, bisa dilihat di depannya ada dua prajurit. Ini yang asli, bajunya keren sekali. Nah, itu dia tiket masuknya. Yuk kita beli dulu tiket masuknya. Teman-teman, mohon maaf, jadi tadi yang bagian depan yang ada penjaganya itu bukan pintu masuk untuk pengunjung, itu adalah pintu masuk yang resminya, jadi belum boleh diakses oleh pengunjung. Nah, jadi untuk turis masuknya tuh di bagian sini ya, di sebelah samping kirinya. Ya, itu dia teman-teman, itu pintu masuknya, dan ini loketnya. Yuk kita beli dulu. Ya, ini dia loketnya. Saya sudah beli tiketnya. Ya, karena saya masih pelajar jadi tiketnya lebih murah. Kalau yang biasa 35.000. Ya, 35 untuk yang lokal, untuk yang WNA atau untuk wisatawan asing 60 dan untuk pelajar 25. Dan ini sudah termasuk untuk panduannya, tour guide-nya, dan tiket masuknya. Baik, yuk kita langsung saja masuk. Nah, inilah tour guide-nya kita. Video boleh, Mas? Silahkan. Oh iya. Bentar ya. Monggo, Mas. Santai. Yang perhatikan dulu video. Oke. Datang. Itulah. Ya. Oke. Jadi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk Mas yang dari Bandung. Saya sebagai abdi dalem, Mas Ngapil Projo Purnomo, yang nanti akan mengantarkan untuk jalan-jalan wisata di Keraton Surakarta dan museum. Sekilas kita bisa melihat Pak Karno, Presiden Republik Indonesia pertama pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia. Berdirinya negara ini karena ada dukungan dari Pakubono XII, Raja Keraton Surakarta. 1 September tahun 45, Pakubono XII pada intinya mendukung berdirinya Republik Indonesia. Baru disusul Raja dari Keraton Jogja, beliau Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. 5 September tahun 45, beliau juga menyatakan mendukung berdirinya Republik Indonesia. Untuk lebih jelas, bisa kita lanjut. Kemudian kita bisa melihat silsilah dari Kerajaan Mataram. Untuk Raja yang pertama di Kerajaan Mataram, ini Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati. Panembahan Senopati sendiri sebelum menjadi raja, nama beliau Danang Sutawijaya. Dengan pusat pemerintahan kerajaan pertama, pusat pemerintahan atau ibu kotanya waktu itu di Kota Gede, Yogyakarta. Oh. Nah, kemudian secara singkat, sampai Sultan Agung Mataram mengalami zaman kejayaan dipimpin oleh Sultan Agung, dan beliau juga pahlawan nasional. Nah, untuk Keraton Surakarta sendiri ini diawali Pakubono II. Sebenarnya Pakubono II ini raja yang terakhir di Keraton Kartosuro, dan beliau putra dari Amangkurat IV atau Amangkurat Jawa. Karena waktu itu Pakubono II bertahta di Keraton Kartosuro, ada pergolakan, keratonnya rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi. Maka oleh Pakubono II pada tahun 1745 akhirnya dipindah ke Desa Solo, yang kemudian menjadi Keraton Surakarta Hadiningrat. Pernah berkunjung ke Keraton Jogja? Pernah.
sebenarnya dengan Keraton Jogja itu masih satu saudara. Pangeran Mangkubumi adik dari Pakubono kedua. Karena waktu itu adanya perjanjian Giyanti tahun 1755, kemudian Pangeran Mangkubumi menjadi raja di Keraton Jogja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono Pertama. Peristiwa itu terjadi semasa pemerintahan Pakubuwono yang ketiga. Nah, kemudian kalau kita lihat kakak Pakubuwono kedua yang bernama Pangeran Mangkunegoro. Pangeran Mangkunegoro mempunyai putra yang bernama Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Karena adanya perjanjian Solotigo 1757, Raden Mas Said atau Sambernyowo, kemudian beliau menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegoro pertama di Kadipaten atau di Puro Mangkunegaran. Ini posisinya di kota Surakarta saat ini. Tetapi untuk Mangkunegaran sebenarnya kalau kita lihat pemimpinnya bukan raja tetapi adipati. Jadi status kedudukannya lebih tinggi Keraton Surakarta. Tahun 1818 wilayah kekuasaan Keraton Yogyakarta berkurang menjadi Kadipaten Paku Alam. Status kedudukannya sama dengan Kadipaten Mangkunegaran. Jadi 1, 2, 3, 4 satu silsilah dari Panembahan Senopati. Sekarang kita berada di Keraton Surakarta. Pakubono 13 raja yang bertahta sekarang. Beliau umur atau yuswa 75 tahun, mulai menjadi raja dari tahun 2004 sampai sekarang. Mungkin ada pertanyaan. Untuk sekarang untuk domisili atau tempat tinggalnya raja masih di sini. Untuk lebih jelas, monggo kita lanjut. Sip. Iya. Mari. Nah, Mas, Monggo silakan. wah ini areanya besar banget teman-teman, banyak sekali pohon-pohon. Kalau yang Keraton Solo lebih banyak pohon ya Mas? Jadi begini Mas, sekarang kita berada di Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi Keraton Surakarta ini bukan hanya sebagai tempat tinggal raja. Kalau kita berada di keraton ini jangan hanya melihat kemewahan bangunan, kemegahan bangunan, tapi Keraton Surakarta ini juga merupakan ajaran tentang kehidupan kita. Sejak kita lahir sampai meninggal dunia. Nah, sekarang keraton ini tadi ditanyakan apa Mas? Pohonnya banyak ya Mas dibanding Keraton Jogja. Iya. Di sini ada pohon, namanya pohon sawo kecik. Pernah makan atau pernah melihat? Belum sepertinya Mas. Buahnya kecil. Merah hati. Enak dimakan. Sawo itu bahasa Jawa. Sawo, sarwo semua. Kecik, becik, bagus. Jadi maksud daripada kita tanam pohon sawo kecik ini, kita harap kehidupan kita sarwo becik, serba bagus, tentrem, murah sandang, murah pangan, murah rezeki. Nah, kemudian di halaman keraton ini diberi pasir. Pasirnya dari mana? Dari Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Sama Parangtritis beda ya? Sama Parangtritis dekat, itu kan nyambung gitu Mas. Iya. Satu baris, satu deret. Pernah ke sana? Belum. Kemarin di Jogja nggak sekalian? Enggak. Jadi kepercayaan di sini Bapak Mas kalau lepas randal, ya. Posisi terbuka ini, pasir ini juga berfungsi untuk terapi. Mudah-mudahan rematik penyakit tulang kita bisa berkurang. Insya Allah ya. Semoga Gusti Allah Tuhan mengijabahi apa yang kita inginkan. Di sebelah sana ada menara, mungkin pernah ke luar negeri? Belum. Ini ada menara, mungkin kalau di luar negeri banyak sekali menara, ada Eiffel. Nah, di sini namanya Menara Panggung Songgobuwono. Selain untuk melihat
waktu itu pemandangan di kota Solo juga untuk apa? Menentukan hari atau tanggal pada awal bulan puasa. Dan kepercayaan di keraton juga sebagai tempat pertemuan raja dengan Kanjeng Ratu gitu. Oh iya. Monggo. Ada pendopo yang besar, namanya pendopo Sasono Sewoko. Fungsi daripada pendopo ini digunakan sebagai tempat pasewakan atau pertemuan. Jadi contoh seperti tanggal 6 Februari kemarin tahun 2024 di keraton ada upacara yang dinamakan Tinggalan Dalem Jumenengan atau ulang tahun penobatan raja. Nah, untuk beliau Pakubono 13 menjadi raja sudah 20 tahun. Jadi pada waktu acara beliau miyos atau keluar tentunya memakai busana raja nggih. Kemudian beliau duduk di kursi dampar. Bisa kita lihat dari sini, tapi mohon maaf kursinya tidak bisa dilihat karena itu dikeluarkan pada waktu upacara saja. Oh, tahtanya ya Mas? Iya, kursi dampar. Kursi dampar itu jangan dibayangkan kursi yang megah Mas. Kursi yang besar, ada sandarannya, tidak. Kursinya sederhana, ujungnya kotak. Oh ya. Nah, kemudian beliau raja duduk di kursi dampar itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Beliau duduk dengan tegap, tidak ada sandarannya, tapi beliau tetap kuat karena beliau bersandarnya kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian pada waktu upacara seluruh kerabat keraton itu apa? Keturunan. Mulai dari Pakubono 1 sampai 13 dan keturunan Trah Mataram. Kemudian juga abdi dalem. Nah, kalau mau menghadap raja dimulai dari depan pendopo ini memberi sembah dulu. Tentunya memakai busana Jawi Jangkep, langkon, kain, kemudian memakai keris, tapi tidak memakai sepatu atau tidak memakai selop, semuanya harus lepas. Lepas dari depan pintu gerbang. Oh ya. Dari depan memberi sembah, kemudian berjalan jongkok. Sampai di tengah pendopo, itu duduknya tidak di tengah, tetapi duduk di kanan kiri pendopo. Diurutkan dengan pangkat masing-masing. Tapi sekali lagi duduknya tetap di bawah, tidak duduk memakai kursi. Dengan durasi waktu kurang lebih 2 jam. Oh ya. Pada waktu upacara kita tidak boleh makan, ngobrol, minum, main HP, kita berdoa, semedi. Dan juga melihat tari Bedoyo Ketawang. Bagi Keraton Surakarta, tari Bedoyo Ketawang itu tarian yang sakral, syarat perawan, tidak boleh datang bulan, jumlah penarinya 9. Inti daripada tari Bedoyo Ketawang itu sendiri pada intinya tari yang menceritakan, menggambarkan pertemuan raja dengan Kanjeng Ratu itu. Mungkin ada pertanyaan? Udah sih Mas. Oke. Enggak, kita bisa bikin aja biar nggak panas. Oke. Di mana? Waktu itu era Pakubono 10 yang mulai menjadi raja tahun 1893, beliau sudah bisa membina hubungan diplomasi, hubungan kerjasama dengan kerajaan dari Italia, Roma. Oh. Iya. Jadi patungnya dari Roma, Itali, Ya. Kalau pilar-pilarnya dari Belanda ya? Dari Belanda, kemudian untuk pot yang ada pohon kecil-kecil itu Iya. berasal dari Cina. Oh. Kemudian di depan kita atau di dalam pendopo itu banyak sekali lampu. Lampu kristal ya? Yang ditutupi kain kuning biar tidak mudah kotor, karena kalau waktu musim kemarau kan di sini banyak sekali debu yang berterbangan. Nah, kemudian di tengah pendopo itu ada 4 pilar atau 4 tiang utama yang ditutupi kain kuning, itu yang masih ada lapisan emasnya. Oh, oke. Ya. Nah, di manakah tempat tinggal beliau? Sampai sekarang Keraton Surakarta ini masih digunakan sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya. Untuk yang putri, beliau bertempat tinggal di tempat khusus namanya Keputren.
yang putra di Sasono Putra. Jadi antara putra dan putri dipisah. Tapi setiap hari beliau bisa interaksi. Busana sama juga dengan kita, tentunya juga rapi, sopan. Tapi kalau di keraton ada upacara, busana harus menyesuaikan busana adat. Jadi di sini itu busana adat juga ada beberapa jenis, disesuaikan dengan jenis upacaranya. Dan untuk keluarga keraton sampai sekarang seperti kita juga kuliah, sekolah, bekerja dan sebagainya. Jadi beliau bergaul juga dengan masyarakat umum pada umumnya. Bekerja waktu itu ada yang menjadi tentara, pegawai negeri, wira swasta, wakil rakyat dan sebagainya. Jadi setelah kita lihat acara selesai ya dari Pendopo Sasono Sewoko, kurang lebih 2 jam tadi kita nggak bisa makan, nggak boleh makan, minum. Kemudian di sini bisa dilanjut di Sasono Hondrowino, tempat jamuan makan. Untuk para tamu ya? Iya, setelah selesai upacara, kemudian dipersilahkan untuk ikut jamuan di Sasono Hondrowino ini. Nah kemudian yang memanjang sana itu Pak, saat ini baru tertutup. Itu namanya koken. Dapurnya ya? Iya, tempat untuk memasak. Nah nanti ini kan kebetulan Selasa Kliwon, nanti ada latihan tari Bedoyo Ketawang juga dilakukan di pendopo ini. Ini bisa kita lihat beberapa abdi dalam yang sedang berjalan. Itu bapak-bapak dua itu tugasnya membunyikan gamelan. Maka jadi di depan sini Pakubuwono 1 sampai 12 ya Mas? Iya, lukisannya ini. Ya, itu para pemirsa ya lukisan-lukisannya. Nah Mas, saya lupa nanya, untuk daerah ini yang ada pasirnya namanya apa? Ini pelataran. Pelatarannya ya. Nah Mas mau nanya, untuk yang Pakubuwono sekarang kan yang ke-12 ya? Ke-13. Ke-13, maaf. Saya koreksi, mohon maaf, ke-13. Nama panjangnya apa Mas, nama resminya? Jadi kalau kita Pakubuwono 13 pada waktu beliau lahir, namanya Gusti Raden Mas Suryo Partono. Setelah menjadi pangeran, namanya diganti, berbeda menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabe. Kemudian 10 September tahun 2004 beliau dinobatkan menjadi raja. Kemudian beliau bergelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono ke-13 Senopati ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panoto Gomo. Mulai dari Pakubuwono 5 sampai Pakubuwono 12. Pakubuwono 12 beliau raja yang paling lama bertahta di Keraton Surakarta sejak tahun 1945 sampai 2004. Beliau raja yang berjasa waktu awal Indonesia merdeka yang kita lihat tadi. Yang mendukung ya? Iya, 1 September tahun 45. Dan beliau mempunyai 35 putra dan putri. Dengan 6 istri. Nah, kemudian kita lihat beberapa koleksi yang ada di sini. 2 kursi yang di kanan kiri kita berasal dari Cina, yang di tengah berasal dari Belanda, yang di belakang kita, ini atau di samping kita, ini berasal dari Bali. Bali. Ya. Ada juga pahlawan nasional, yaitu Pakubuwono 6 dan Pakubuwono 10. Beliau Pakubuwono 10, Keraton Surakarta mengalami zaman kejayaan dipimpin oleh PP 10. Waktu itu beliau sudah membangun sekolahan, jembatan, batas kota, kereta api, pasar, rumah sakit dan sebagainya. Jadi segala macam infrastruktur termasuk sistem pengairan juga. Itu sudah ada. Beliau PP 10 didampingi 60 putra putri, 40 garwa selir, 2 permaisuri. Ini salah satu permaisuri yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Emas. Beliau putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Keraton Yogyakarta. Monggo mungkin sambil berjalan ada pertanyaan lagi. Belum sih Mas. Ini prasastinya ya? Iya, ini prasastinya. Jadi berbeda dengan
Jawa, tapi kelihatannya hampir sama ya. Iya. Sering belajar kawi juga. Oh, belum. Mantan putra membawa bungkusan yang berisi uang logam, beras kuning, kacang dan sebagainya diberikan ke temanten putri. Ini sebagai simbol suami atau temanten putra selalu bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri. Nah ini contoh pada kira temanten, seperti yang tadi, ya kan? Temanten putrinya yang tandu, nanti tandunya bisa kita lihat. Kalau di keraton kita nyebutnya joli. Temanten putrinya duduk di tengah, ini ada dua pengiring adik-adik kecil namanya patah. Dan di bawah ini ada kayu yang panjang, yang angkat 16 atau 20 orang abdi dalam. Yang putra naik kuda. Nah kemudian para kerabat keraton ada yang ikut upacara, ikut arak-arakan berjalan kaki, ada juga naik kereta. Kira di luar keraton, biar masyarakat ini bisa melihat, merasakan kebahagiaan kedua mempelai. Itu kalau kita pakai adat apa? Sunda apa adat Jawa? Oh. Jadi untuk para pemelai seperti ini ya kurang lebih. Ini busananya. Jadi seperti juga dengan di Jogja ada juga busana yang memang basahan, tapi ini kan antara Solo dan Jogja sama tapi berbeda. Iya. Ini tahu perbedaannya. Ini dari mana? Dari tempat jeneng Mas ya, wayang golek. Punya dalam favorit? Peninggalan Sunda dipelajari. Oke. Saya foto-foto bentar ya Mas. Iya. Jadi kalau sama nonton wayang kulit misalnya di keraton atau di mana saja kan biasanya semalam suntuk. Dimulai dari setengah 9 malam sampai jam setengah 4 pagi sebelum subuh harus sudah selesai. Ini tadi wayang kulit, di sini ada juga Gamel. wayang beber. Oh, itu apa Mas? Pada intinya Pak Dalang atau yang memainkan wayang, ini kan wayang beber ini kan lukisan yang ada lukisan wayangnya, panjang Mas kainnya. Nah Pak Dalang bercerita tentang gambar ini, kemudian kalau mau ganti cerita kainnya digulung, ganti gambar yang baru, tetapi masih satu kain. Oh jadi iya. kainnya panjang. Nah di samping kita ini ada gong Kiai Rendeng. Pada waktu musim kemarau, raja berdoa bersama ulama dari keraton. Kemudian gong dibunyikan atas berkah Gusti Allah, turunlah hujan. Nah gong ini juga pada waktu di keraton ada latihan atau lomba manah jeparingan. Nah, kalau mengenai sasaran gong dibunyikan. Oke. Nah ini kita lihat pertunjukan tayub. Ini biasanya yang diadakan di daerah kalau misalnya ada bersih desa, ada orang punya hajat pernikahan, mendatangkan menari tayub ini. Nah contohnya seperti ini Mas. Biasanya dekat bapak-bapak untuk diajak nari bersama, sebagai pertanda diajak nari apa? Bapak ini dikasih kain atau sampur untuk diajak nari bersama. Ini yang dinamakan seni tradisional tari pergaulan tayub. Oh. Bisa memainkan alat musik ini kan Mas? Nggak bisa Mas, nggak ada yang bisa. Tahu biola? Nggih. Kalau biola kan kita memainkan sambil berdiri. Iya. Kalau rebab sambil duduk. Oh. Nah nanti bapak yang tadi kita lihat itu juga ahli memainkan alat musik rebab. Rebab gading. Ini tangkainya yang di bawah sama tangkai yang di atas itu berasal dari gading gajah. Oh, gading. Di Bandung punya koleksi keris? Keris kurang tahu, nggak punya saya. Bapak nggak punya? Iya. Nggak bisa di itu sebagai jimat ya. Nah ini yang terbesar ya Mas? Ya ini keris Parung Sari yang paling besar di Keraton Surakarta. Ini simbol dari kewibawaan, kekuasaan seorang raja. Jadi waktu
misal masyarakat Jawa, khususnya laki-laki yang tidak mempunyai, kan besok itu kayaknya bukan laki-laki sejati. Ya. Oh begitu. Tapi yang keris besar ini pernah dipakai, Mas? Kalau dipakai nggak mungkin, Mas, kan nggak cukup. Ini di bawah. Nah, kemudian ini yang membuat keris dinamakan apa? Pengeris. Empu. Empu ya. Kalau tempatnya dinamakan besalen. Oh. Jadi waktu membuat keris ini banyak apa? Dari besi, dari baja, dari nikel, ada juga dari batu meteor. Nah, proses pembuatannya seperti ini. Ini kan bara api. Ya. Ini pompa untuk memompa bara api biar makin Panas ya. panas. Membuat keris itu tidak bisa sehari, bisa 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa setahun. Maka kadang keris itu harga mahal karena prosesnya juga Lama ya, Mas. lama. Nih, waktunya masih cukup nggak? Tidak apa-apa, Mas. Ya. Nah, ini yang dinamakan lujingan. Oh, saya sangka liwetan. Iya. Oh, sama. Apa ini? Liwet. Iya, ini Ayam ayam. sebutannya ingkung. Oh. Ini jajan pasar atau buah-buahan. Kita berdoa sebagai, dan di depan kita ini ada sajen. Ini sebenarnya apa? Sebagai wujud ungkapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberi limpahan kepada kita. Wujudnya seperti ini. Oke. Kehidupan alam ini semuanya sama Gusti Allah sudah disediakan semua. Nah, ini wujud terima kasih kepada kita. Nah, ini pakai wujud rumah yang digunakan Kanjeng Sunan Kalijogo untuk syiar agama Islam. Bisa membaca Al-Quran, Mas? Enggak, Mas. Ini ada Al-Quran dengan terjemahan huruf Jawa. Bisa membaca Hono Coroko? Enggak, Mas. Hono Coroko Data Sawala. Nah, kemudian di sini ada beberapa koleksi yang semuanya berasal dari Perak. Ada kremo, tempat makanan, ada bogor yang diberi air dan bunga waktu upacara pernikahan. Jadi teman putrinya mengambil air dan bunga untuk membersihkan kaki teman putri putra sehabis teman putra menjadi telur. Nah, kemudian di samping kita ini ada payung tumbul nogo yang digunakan untuk putra raja yang kita. Oh. Bersabda mengingatkan kepada kita. Saat pertama kita diasuh ibu di perut 9 bulan dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, saat kedua kita harus berbakti kepada orang tua, menjalankan perintah Tuhan, perintah Gusti Allah. Yang ketiga, meninggal. Oh. Oke. Ya, ini namanya sumur apa, Mas? Ya, jadi sekarang kita berada di Sumur Songo. Songo itu 9. Dihitung jumlahnya, kok sumurnya kok 1? Karena waktu itu bukan kita lihat jumlah sumurnya, tetapi digunakan sebagai tempat semedi, sebagai tempat berdoa Pakubono yang ke-9. Monggo kalau berkenan mau minum silahkan. Sambil berdoa kepada Gusti Allah biar kita selalu diberi sehat, atau mau cuci muka, cuci tangan biar selalu segar. Monggo silahkan, gratis semuanya. Oke. Kalau ada upacara pernikahan seperti tadi kan ada kirap temanten, Ya. seperti pada dia rumah tadi. Temanten putrinya duduk di tengah, ya kan? Kemudian di depannya ada adik kecil yang usianya di bawah 5 tahun. Dinamakan Patah, yang kalau di acara temanten yang dipasang temanten putri, temanten putra. Nah, juga di sini dihiasi dengan aneka bunga, ada lampu, dikasih kayu yang panjang, diangkat 16 atau 20 orang, tergantung berat tidaknya tandu. Kemudian kalau ini doli, kemudian yang ini apa? Jodang, tetapi bukan untuk temanten putri.
Masuk tenaga putri masuk ke kota ini. Ini untuk ngangkat makanan. Makanan. Atau sajil. Oh. Yang tadi ada apa? Ingkung. Terus apa lagi? Liwet. Nah, tumpeng. Ya, tumpeng. Kemudian jajan pasar dan sebagainya. Saya duduk merupakan kereta yang paling tua di Keraton Surakarta, digunakan waktu Pakubono kedua. Oh. Waktu beliau boyong ke Daton atau pindah keraton dari Keraton Kartosuro ke Keraton Surakarta pada tahun 1745. Bisa dilihat logonya? Oh, VOC Belanda ya? Iya. Dan kereta ini berasal dari Belanda. Tapi bukan sebagai hadiah, karena kalau kita lihat Keraton Surakarta kan nagari Keraton Surakarta, tentunya mampu membeli kereta. Jadi kalau barang dari Belanda jangan dipikir kita selalu dapat hadiah, itu enggak. Jadi dibeli ya? Kalau Mas suka naik mobil mungkin ini kan berfungsi untuk apa ini? Oh. Yang karetnya ini. Untuk apanya ya Mas? Kurang. Seperti apa? Katanya suspensinya atau apa gitu? Oh iya, mirip-mirip suspensi. Iya. Nah Mas, kalau Keraton Kertosuro tuh di mana Mas? Jadi kalau Keraton Kartosuro dari tempat Keraton Surakarta ini kita mau menuju ke Keraton Kartosuro, jaraknya kurang lebih 10 km arah mau ke kota, arah mau ke Yogyakarta. Apa yang kita lihat di sana sekarang tinggal betengnya saja. Oh. Betengnya aja sudah nggak utuh, nggak ada yang rusak. Dan di dalam beteng itu sekarang digunakan makam. Nah, kemudian di sini bisa kita lanjut, ada satu kereta lagi, namanya kereta Kiai Morosebo tahun 1770 untuk jemput tamu raja. Moro itu artinya? Moro kurang tahu Mas. Datang. Oh, datang. Sebo menghadap. Tamu raja yang mau menghadap raja. Oh. Nah, kemudian kita bisa melihat ini Mas, lukisan Pakubono 10. Kita lihat tentang jasanya. Wah, banyak banget Mas. Tidak kalah dengan punyanya Bapak Presiden siapa saja ya. Sejak dari Pak Karno sampai Pak Jokowi. Banyak kan ini Mas. Banyak. Jadi itu membuktikan waktu itu walaupun Indonesia sebelum merdeka ya, karena beliau meninggal dunia tahun 1939, beliau ini sudah mendapat penghargaan bintang jasa dari kerajaan, bukan hanya dari Belanda, ada dari Inggris, dari Belgia, Perancis dan sebagainya. Ini membuktikan waktu itu peran Pakubono 10 di dunia sangat dihargai, sangat diakui. Nah, kemudian ini permaisuri Pakubono 10 yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Emas, Putri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Keraton Jogja ya. Silahkan lihat wajah beliau, amati wajah beliau, tatap wajah beliau sambil berjalan. Tapi tetap melihat wajahnya. Oh. Nah, ini lupa saya, ini juga untuk lamaran. Lamaran ya. Siap membawa kotak ini besok untuk melamar. Waduh, berat Mas bawanya. Sekarang bisa diganti lebih kecil pakai BRI, ATM. Oke. Nah, ruangan terakhir ya Mas. Ini masih satu lagi nanti. Oh ya. Kemudian kita lihat ini payung di bawah. Selain berfungsi untuk payung itu berfungsi untuk tameng. Karena bahannya ini dari apa? Dari kayu rotan. Rotan ya. Kan apa keras sekali ya. Nah, kemudian beberapa senjata ini yang digunakan oleh para prajurit keraton. Tadi melihat prajurit ya Mas? Iya, yang di pintu depannya. Iya, foto. Jadi kalau pas ada upacara itu kurang lebih 200 prajurit. Oh. Namanya berbeda-beda. Ada yang nama Sarogoni, busananya merah, Prawiro Almo, busananya biru, penyutrok, pasukan yang memakai panah dan sebagainya. Jadi pada waktu upacara, mungkin pada waktu hari raya Idul Fitri yang kedua Mas bisa lihat atau bisa datang ke keraton melihat upacara lagi. Apa lihat yang naiknya beliau siapa Mas? Pangeran Diponegoro. Bener gak Mas? 100. Nilai 1000. Pangeran Diponegoro. Beliau berasal dari keluarga Keraton Jogja.
Oh. Karena waktu itu selalu pemerintahan Belanda, beliau dibuang ke Makassar. Meninggal dunia dan makamnya di Makassar. Perjuangannya dibantu bersama-sama dengan Pakubono VI dari Keraton Surakarta. Keduanya pahlawan Nasional ya. Kemudian yang ini lukisan yang besar ini Jenderal Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Panembahan Jatikusumo, salah satu putra Pakubono X yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pertama. Oh, TNI ya? Iya. Pada waktu HUT RI ke-78 kemarin, Pak Jokowi sebagai inspektur upacara sebagai presiden di Istana Negara memakai busana ini. Oh iya, saya ingat Mas. Ingat nggak? Tapi ada itunya ya, ada apanya pitanya ya. Iya. Enggak. Raja Molo. Aku nggak bisa ini Mas. Digunakan waktu beliau Pakubono IV mengadakan lawatan ke Madura. Lewat mana? Selat Madura. Sungai Bengawan Solo. Oh. Nah, kepercayaan di keraton setiap malam Selasa Kliwon ini ada beberapa macam sesaji. Nah, untuk di sebelah ini ada hubungannya dengan Raja Molo tadi. Ini untuk apa? Untuk kemudi perahu. Untuk gayung, bukan untuk mengendalikan perahu. Jadi kalau kita naik perahu, mau belok kiri, belok kanan untuk menentukan arah. Steering. Oke. Nah, yang ini dandang, rice cooker. Di rumah ada nggak? Tapi bukan kayak gini. Pakai listrik. Nggih. Suka membantu ibu memasak Nggak. atau malas memasak? Pesen pakai GoFood, Nah, Mas. makanya itu lebih ringkes. Nggih. Nah, ini biji dari keramik seperti yang tadi dari Cina. Pipisan untuk membuat jamu, membuat lulur atau mangit Oh. untuk perawatan tubuh. Tiap 8 tahun sekali atau setiap tahun kali. Jadi perputaran tahun di Jawa itu setiap 8 tahun sekali. Nah, besok tahun dal itu jatuhnya besok tahun 2025 pada bulan Mulut. Raja berkewajiban bertugas menanak nasi sendiri. Oh. Tapi tidak memakai dandang yang besar ini, dandang yang lebih kecil, tapi dandang pusaka. Namanya dandang Kyai Hidro. Nah, pada waktu menanak nasi jam 12 malam, untuk nyalakan api, kalau bahan bakarnya sih dari kayu, tapi untuk apinya tidak boleh memakai korek. Oh. Korek jelas nggak boleh, korek gas nggak boleh. Apinya dari mana? Diambil dari Purwodadi. Oh, Purwodadi. Di Agung Selok. Dan konon yang bisa memegang petik. Juga digunakan waktu acara Pekan Olahraga Nasional. Untuk obornya kan ambilnya dari sana. Nah, kita ambil sumber apinya dari mana tadi? Merapen, ya. Kemudian dibawa ke keraton dinyalakan. Nah, nanti kalau nasinya sudah mateng, sebelum subuh biasanya nasinya sudah mateng. Jam 9 pagi ada upacara, raja membagikan nasi. Tapi nasinya nggak boleh minta. Satu piring, satu kepel, satu genggam. Kita percaya tetap bisa kenyang, berkah dari raja. Ini juga dari Cina, dari dinasti Ming untuk biji keramik dan pot. Oh. Oke, jadi sudah selesai ya, Mas. Terima kasih kunjungannya di keraton. Mas, saya ucapkan juga terima kasih ya, Mas. Matur nuwun. Udah. Kata yang kurang berkenan. Wah, sudah bagus sekali, Mas. Dan kami ucapkan selamat jalan sampai tujuan dengan selamat dan sukses selalu studinya. Oke. Makasih banyak ya, Mas. Sama-sama. Oke, teman-teman, kita sudah selesai perjalanannya. Itu dia tour guide kita luar biasa, 2 jempol bintang 5 ya. Namanya Pak Joko. Terima kasih untuk Pak Joko. Ya, teman-teman juga terima kasih sudah meluangkan waktunya sampai saat ini. Ini video yang paling lama sepertinya di channel saya.
Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan teman-teman, bila kalian menyukainya, mohon jangan lupa untuk nge-like, berikanlah jempol pada video ini, dan share, bagikanlah video ini ke teman-teman, rekan, keluarga, kerabat kalian semua yang menyukai konten-konten tentang sejarah Indonesia, sejarah kota Solo, tentang keraton Solo, dan tentang sejarah negara kita tercinta Indonesia. Teman-teman, dan mohon dukungannya juga ke channel saya hanya dengan mensubscribe ke channel saya Nicholas William dan nyalakan lonceng tombol notifikasinya agar dinotifikasikan untuk setiap upload baru lainnya. Sekian dari video ini. Stay tune juga untuk video berikutnya. Selamat tinggal teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya. Ketemu lagi. Salam sehat. Peace teman-teman.